Halo semuanya, selamat pagi. Ini lagi bergaya kita. Lagi bergaya. Ya, selamat pagi semuanya. Ini saya ada proyek di belakang ini. Ini kursi bekas. Ya, di luar sana ada yang jual kain, ada yang jual monja. Saya lagi latihan atau belajar atau mau renov kursi nih, kursi bekas yang saya beli itu harganya sampai di sini ya 500.000. Ini kursi sudah di atas 15 tahun katanya. Nah, jadi ini kita renov. Tapi ini kursinya kuat kok, kuat, kayunya kuat. Bagi kawan-kawan yang mau renov sendiri kursinya, pastikan dulu kayunya bagus apa tidak. Kerjaan-kerjaan baru seorang engineer kapal ya, meski saat ini belum menjadi yang terbaik, tapi hanya bisa berusaha menjadi yang baik. Jadi ini ada proyek kursi ya. Ini kursi sebenarnya ini sangat jelek ya, kusam sekali, nah, bolong-bolong. Nah, ini kayunya patah, aneh ya. Ini kursi satu, ini bolong juga, bolong mejanya. Inilah kondisinya, tampak kondisinya. Tapi ini kita akan renovasi ya. Nanti ini kita ganti karpetnya warna merah. Memang karpet mudah rusak, tapi ya agar daya jual atau daya untung lebih banyak, udah baiknya kita kasih karpet. Karena kalau kita ganti kain lagi begini, ini mahal harganya. Kalau karpet itu 26.000 per meter. Tapi kalau misalnya kain ya bisa di atas 30.000 lah. Nah, ini begini ini kondisinya nih. Ya. Kondisinya ini jelek sekali. Ya. Jelek. Ya, ini saya bergaya pakai pangkat karena saya belum bekerja, jadi saya iseng-iseng melakukan perbaikan kursi. Ini saya beli ini dengan harga kurang lebih 500.000 lah. Sudah sampai di tempat saya dan begini kondisinya. Nah, tips dan saran buat teman-teman yang mau entah berubah profesi atau mau melakukan renovasi kursi atau mau beli kursi yang mau direnov, pastikan kayunya kuat. Nah, ini kursi ini kayunya bisa dibilang kuat ya, tidak keropos. Ini konon ceritanya ada 15 tahun sampai 20 tahun. Bayangin aja, kursi ini 15 tahun sampai 20 tahun. Kursi Anda berapa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi dulu dibeli ini katanya di atas 5 juta, tapi kan sudah lupa. Udah tahun-tahun gak enak. Nah, ini dia penampakannya. Nah, tapi saya percaya ini renov kurang lebih habis 500.000 sampai 1 juta. Tapi kalau kita jual kembali, ini bisa harganya 2 juta atau 2,5 juta ya. Nanti kita cantikkan lagi nih.
nanti saya kasih tahu semuanya. Jadi ya, minta tolong bantu doanya supaya tetap sehat, tetap selamat. Nanti peralatannya juga saya kasih tahu, bahan-bahannya. Siapa tahu ada yang mau tanya-tanya, atau siapa tahu ada yang mau beli, boleh. Nah ini ya penampakannya. Oke, hari ini kita mulai ya. Nah ini proses pelepasan dari karpetnya, kain yang kursi 3 udah dilepas ya. Cuman kita tidak sempat merekam, jadi ini kita proses bersih-bersih. Namun ini kita akan melanjutkan proses pelepasan dari karpet atau kain dari kursi 1 ya. Kita lepaskan pelan-pelan kawan-kawannya, berlahan. Itu biasanya itu dari bawah dulu. Dari bawah kita lepas pelan-pelan. Itu belacunya kita buka-bukain itu biar bisa enak ngelepasnya pelan-pelan ya. Kita buka-buka semua ini kainnya ya. Kita telanjangi semuanya. Kita buka ya. Ya beginilah. Pelan-pelan saja kawan. Jangan buru-buru. Nah ini lagi pelepasan kainnya. Kainnya itu sebenarnya kalau kita kerjakan itu memang agak keras ya, agak rumit melepaskannya. Hati-hati kawan-kawan ya, melepaskannya juga hati-hati agar kayunya tidak semakin goyang. Atau kainnya itu mungkin bisa kita pakai kembali untuk lapis-lapis bawahnya. Jadi jangan terlalu gegabah untuk melepasnya ya, mengkoyak-koyaknya. Ini kita lepas dulu belacunya. Pas kita butuhkan obeng ya, obeng, tang, gitu kita butuhkan ya. Pelan-pelan saja pakai obeng atau pakai tang, atau kadang-kadang kita butuhkan palu ya, atau martil. Jadi pelan-pelan kita lepas alat-alat yang kita butuhkan ya, biar bisa berjalan dengan lancar semuanya. Ini kita lepas semuanya nih, pelan-pelan ya. Kita lepas kain kanan, kain kiri, kain tengahnya. Itu semuanya itu biasanya harus dari belakangnya kawan-kawan, atau sama dari bawahnya. Jadi itu belakang sama bawahnya itu tempat untuk mengikatnya ya. Jadi memang harus kita buka kawan-kawan itu dari belakangnya. Atau kita mau ganti kain bangkunya saja atau kain belakangnya saja, tetap juga kita buka dari belakangnya itu ya. Itu tempat peletakan hektar ya, pengikatannya ya. Ini kursinya termasuk bagus ya kawan-kawan ya. Bahan kursinya itu tidak ada yang dimakan rayap ya, kalau saya perhatikan ya. Tidak ada yang dimakan rayap. Ini sangat lelah ya, lagi kondisi lelah. Jadi keringat bercucur deras. Memang kalau mengerjakan ini butuh tenaga ekstra, butuh kemampuan, butuh ketelitian. Tapi saya percaya, yakin semuanya pasti bisa kok ngerjainnya. Ya memang sedikit-sedikit susah-susah gampang memang, tapi saya percaya dan yakin rekan-rekan semuanya pasti bisa ngerjain. Ini ya, mohon maaf ya kalau kurang jelas ya tampilannya atau secara penyorotan, karena kita tidak bisa menggaji atau membayar kameramen. Jadi ya kurang sempurna ya rekamannya atau cara kita mengambil gambar. Nah ini pelepasan kursi 1 ya, kita lepas terus ya. Kursi 1 kita lepas, kursi 3 udah kita lepas kain-kainnya semua.
Kita harus pakai masker juga ya kawan-kawan ya, pakai masker karena abu atau debu tuh banyak. Jadi kita jaga-jaga ya agar kondisi badan kita atau paru-paru kita tetap fit ya. Jangan sampai kita mengerjakan ini menjadi tambah penyakit, tambah biaya ya. Nah, ini kita lepas kawat-kawat ya atau anak-anak hektar yang nampak, yang mengganggu. Kalau enggak dia ketuk-ketuk ya, ketuk-ketuk pakai palu biar dia semakin masuk ke dalam. Sambil kita kerja, sambil kita sapu-sapu ya, biar jangan kotorannya itu menumpuk yang membuat kita tidak konsentrasi ya, mengganggu konsentrasi. Ini lagi memperbaiki kursi 3 itu, tangannya itu sedang patah, tangannya ini sedang sakit, ini tangannya ini ya patah ya. Kita lakukan penyambungannya itu, makanya terlalu goyang itu ya, belakangannya itu terlalu goyang ya. Jadi kita lakukan perbaikan ya untuk tangannya. Ada mungkin kita ganti kayunya atau kita perbaiki ya pakai sambungan ya. Ada besi-besi yang untuk mengikatnya, pakai skrup atau pakai paku boleh ya. Yang penting bagaimana supaya tangan-tangannya atau kayu-kayu yang patah itu bisa tersambung dengan baik ya. Ini kita menggunakan alat bantu pakai bor ya, bor tangannya, agar kalau pakai paku langsung itu bisa pecah kawan-kawan ya. Jadi kita tidak inginkan kayunya pecah, jadi itu membuat tambah kerjaan. Jadi kita butuh bor tangan juga ya, bor listrik ya. Pakai bor perlahan-lahan kita buat lubangnya untuk kita mengikat baut-bautnya ya. Maaf ya, ini tidak disoroti secara jelas, tapi saya harap kawan-kawan itu bisa tahu ya maksudnya ya. Itu sedang perbaikan tangan dari kursi ini ya, tangannya ini sedang patah, ini harus dioperasi ya sepertinya ya. Itulah ya, tetap semangat ya kawan-kawan ya untuk menonton. Jika perlu boleh di share atau like ya, siapa tahu dengan share atau like saya tambah semangat, kawan-kawan juga dapat ilmu sedikit untuk bisa memperbaiki kursinya di rumah ya, atau untuk aktif lah dalam melakukan sesuatu biar tambah pengalaman ya. Setidaknya dapat pujian dari keluarga atau dari istri Anda lah, karena Anda itu semangat atau Anda itu memiliki kerajinan atau inisiatif yang baik ya. Kalau kita memiliki kerja-kerja atau karya-karya yang baik kan, kita bisa dapat pujian, tambah semangat ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan rezeki ya, karena kita memiliki keahlian yang berbagai macam. Inilah sedang perbaikan tangannya yang patah ya. Mungkin ini sering dinaikin sama anak-anak. Untuk itu ya, kita punya kursi ya di rumah ya, jangan kita dudukin tangannya itu ya. Sebenarnya itu ya kalau kursinya bagus nggak apa-apa, tapi ini kurang kuat ya memang ya, yang kita punya ini memang kurang bagus. Tapi saya yakin dan percaya kalau kursinya yang bagus, kayunya bagus, kokoh ya, kita berdiri pun bisa di tangannya itu. Tapi untuk biar awet ya kursi kita di rumah, barang-barang atau benda kita di rumah itu bisa awet, kita harus memang menjaganya ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kalau anak-anak atau orang dewasa duduk tidak pada tempatnya kan bisa membuat merusak yang kita inginkan supaya jangan rusak ya. Ini ya kursi 3 ya kawan-kawan ya, kursi 3 sedang perbaikan tangannya yang patah. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah melihat, yang sudah komen. Nggak apa-apa komen kawan-kawan, siapa tahu kita bisa buat video-video apa lagi ya.
sambil melakukan sesuatu yang positif ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita menghayal itu kurang baik kawan-kawan ya. Jadi kalau kita punya kreativitas sendiri ya, kita bisa bekerja di rumah, ketemu anak keluarga, ya setidaknya dapat uang sedikit demi sedikit ya, biar enggak sama sekali nol keuangan kita ya. Ini sedang cek-checking ya. Paku-paku yang menonjol itu harus kita ambil kawan-kawan memang ya, yang terlalu menonjol, atau kita ketuk-ketuk pakai palu juga bisa. Ini perhatikan ya kawan-kawan ya. Memang harus pakai masker kawan-kawan, biar jangan debu-debu atau udara yang kotor itu masuk ke paru-paru kita, biar jangan tambah sakit ya, tambah kerjaan. Benda yang kita kerjain tidak berpenghasilan yang begitu besar, tapi paru-paru kita atau pernapasan kita jadi kita mau jadi sakit, jadi biaya semakin besar ya. Jadi nggak ada gunanya kalau kita nggak menjaga kondisi tubuh kita ya. Ini sedang checking atau cabut-cabut ya, dari anhekter atau paku-paku yang menempel, agar tidak mengganggu ya pada saat nanti pada saat pemasangan kain karpetnya. Ini masih goyang-goyang ya kondisinya ya. Kondisi kursinya masih goyang-goyang. Jadi pelan-pelan kita perhatikan, pelan-pelan mana goyang atau patah. Itu harus kita perbaiki ya. Kita perbaiki dulu kawan-kawan sebelum kita melakukan pengerjaan yang lainnya, seperti kita mau memasang karet-karet di belakang atau di bawah, atau memasang busanya. Kita harus perhatikan semuanya ya, biar pada saat nanti kayunya oke, jadi kita bisa melanjutkan pekerjaannya. Harus kayunya dulu harus kokoh. Kalau udah kokoh baru kawan-kawannya bisa kita lanjutkan. Kita cek semuanya kayunya ya, jangan sampai goyang-goyang lah, karena kalau goyang-goyang nanti nggak enak ya. Kalau ada yang mau beli ya nggak apa-apa, atau kalau kita pakai sendiri juga nggak apa-apa sih, tapi sudah kita perbaiki tapi masih belum oke kan, sepertinya tidak ada kepuasan ya dalam bekerja ya. Boleh kawan-kawan ya yang mau komen boleh, atau di share ya, dibantu ya di share-nya ya, atau mau bertanya-tanya boleh, kira-kira harga atau gimana ya. Oh iya, kalau itu harga karpet itu relatif ya, tergantung kemauan kita. Kalau saya yang mau akan pasang ini, itu harganya 26.000 ya, di toko mebel atau toko-toko penjualan alat-alat khusus kursi ya, alat-alat khusus untuk perbaiki kursi, tempat tidur, atau tempat karpet atau apalah itu ya. Memang di tempat kita ini di toko Cina ya, saya belinya ya. Jadi itu harganya 26.000. Kawan-kawan kalau mau beli satu roll itu bisa dapat harga lebih murah biasanya. Itu tergantung ya, ada yang harga macam-macam harga ya. Itu kurang lebih ada yang saya tanya itu ada harga 24.000 paling murah ya. Kalau ada bercak-bercaknya sedikit, udah dinaikkan itu tambah 2.000 jadi 26.000. Tapi banyak juga kawan-kawan yang lebih mahal, banyak. Ada ya, tergantung kesukaan kita ya, tergantung ekonomi. Jadi kalau kain lebih mahal lagi, itu di atas 30.000 lah kawan-kawan. Kalau kain ya, kain seperti yang terpasang ini sebelumnya, itu kain ya. Jadi itu kain tuh di atas 30.000, 36.000, itu tergantung ya kawan-kawan ya. Lumayan juga. Tapi kalau kita mau pakai pribadi sih, uang kita ada banyak ya, nggak salah ya untuk beli harga yang lebih lumayan. Jadi ini kita penggantian kursi ini
apa itu tekniknya, teknik sederhana aja kawan-kawan, tidak menjahit. Jadi jangan pikir oh kursi harus dijahit, oh harus begini. Jadi kita pakai kursi biar pakai teknik tidak menjahit itu biar lebih cepat dan lebih murah ya biasanya biayanya ya. Jadi kalau ada yang perlu mau disambung itu saya menggunakan teknik lem, pakai lem apa ya, kalau orang bilang sih lem setan, tapi nggak semuanya lem setan itu atau lem Korea itu bagus ya rekatannya pada kulit karpet ya. Ada yang ini kawan-kawan, ada yang tidak cepat merekat atau tidak merekat begitu. Jadi saya pakai ada lemnya itu, saya beli 7.000 ya di Panglongnya. Itu lebih baik kawan-kawan, lemnya lebih daya rekatnya lebih kuat. Tangan Anda juga bisa kalau lengket itu susah lepasnya, langsung panas dia. Nah ini kita lanjut ya kawan-kawan ya, pengerjaan sambil dicek-cek, sambil diperiksa. Pakai bur kawan-kawan ya, saya untuk menancapkan apanya ya, baut atau paku itu pakai bur ya, biar jangan pecah ya kawan-kawan ya, karena kayu itu mudah pecah ya. Ini ya kawan-kawan ya, boleh diperhatikan ya, siapa tahu menambah motivasi ya dalam melakukan sesuatu ya. Oke kawan-kawan, sabar ya. Iya. Nah, karena ini kursi sudah lama ya, kotor, banyak abu, jadi saya bersihkannya pakai brush, pakai air ya, sedikit air, jadi biar abu-abunya itu terangkat ya. Jadi biar jangan terlalu kumel. Jadi pengecekannya nanti pernisnya nanti biar lebih baik ya kawan-kawan ya. Saya kasih pernis itu nanti menyesuaikan kursinya ya. Kita harus brus sedikit ya. Ini kerja sudah lelah ya, ya. Tenaga banyak terkuras di dalam pengerjaan kursi ini. Ini proses pengecekan kawan-kawan ya. Untuk menempel kain yang lama itu saya taruh, saya pasang itu di belakangnya kawan-kawan. Saya pasang juga di situ agar lebih mengikat secara keseluruhan ya. Jadi seolah-olah memang seperti memanfaatkan sesuatu ya, daripada terbuang percuma begitu. Jadi memang saya kain yang lama itu saya tempel ulang di belakangnya ya. Di belakangnya itu sebenarnya ada karetnya, karet ban ya, karet ban luar yang udah dipotong, ada itu di tokonya itu. Itu harga satu roll tuh murah kok, satu roll itu sudah banyak sekali. Kalau nggak salah itu 20.000 udah banyak sekali tuh kawan-kawan kalau kita beli di toko ya. Ini habis karet, kita pasang itu kain yang bekasnya itu, kita kita pasang ya. Itu memang agak kurang kelihatan ya, tapi ya itulah yang dapat saya share ya. Itu kainnya udah kita tutupin ya, udah kita pasang kainnya di dalamnya. Jadi itu busanya bisa kita lengketkan atau rekatkan kembali. Bisa menggunakan lem sebenarnya kawan-kawan, tapi mana yang cepat yang praktis. Saya bisa pakai hektar juga ya. Saya sudah lelah pengerjaannya, karena memang butuh tenaga ekstra juga kawan-kawan ya, karena saya menggunakan baju juga yang tebal, jadi panas juga ya, panas. Ingat ya kawan-kawan ya, pakai sarung tangan, pakai masker ya. Ini kita taruh keluar ya, biar leluasa ya kawan-kawan ya. Kita bersihkan ya, jangan lupa kalau kita kerja kita sambil bersihkan ya, agar tidak ada paku
kadang-kadang paku-paku itu bisa mengenai kaki kita sendiri kawan-kawan. Nah, jadi kita sambil sapu-sapu ya, biar jangan ada cedera. Kalau kena paku titanus, kita tambah runyam ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita lanjutkan pada kursi 1 ya. Nah, ini proses penguatan ya, kalau saya sebutkan ya, penguatan kita paku-paku ulang ya. Memang enak tuh mengerjakan kursi yang dari awal ya kawan-kawan ya, nggak banyak debu atau abu. Ini kita nih namanya renovasi ya, udah banyak kumelnya sebenarnya, banyak kotornya, entah kursi itu udah banyak kena banjir atau kena kencing kucing atau banyak lah ya. Nah, ini jadi kita tetap berhati-hati ya. Nah, lanjut kita kerjakan kursi yang 1. Nah, ini tetap penguatan yang harus kuat ya, harus. Nah, selamat malam kawan-kawan sekalian. Jadi kita masih kerja ya malam ini. Ini dari pagi, mulai dari start jam 9 pagi sampai jam malam ini jam 10. Ini sudah tinggal masang karpet. Namun sebelum pasang karpet, kita cat dulu ya. Cat nih menggunakan propam ya. Ini untung ada propan ya. Ini cat propan ultra vernis warna kayu, warna untuk kayu. Jadi ini cat propan ini menurut saya ini pas sekali untuk kursi saya, bagus, sangat-sangat bagus. Nah, ini cat propan. Jadi saya kasih tahu penggunaannya ya. Penggunaannya itu, kalau saya ini kan udah cair nih, kacu-kacu ya, diaduk-aduk. Nah, dibuka. Usahakan pakai sarung tangannya biar jangan kena ke tangan. Ke tangan juga bisa juga, cuman kurang enak. Nah, ini kita cetak ya. Ini tadi sudah kita cat warnanya ya. Sekarang nih bandingkan ya. Nah, ini bandingkan ya. Bandingkan. Nah, langsung aja menggunakan kuas sikat, bisa menggunakan spons seperti saya begini bisa. Bedanya ya kawan-kawan, ya sangat cantik ya. Kita pakai propan kaki. Nah, cantik sudah. Cantik sudah. Nah, udah beda ya kawan. Ya, jadi siapa tahu kawan-kawan kursinya di rumahnya sudah usang, jelek. Nah, beli sudah propan, enak digunakan, gampang, mudah, kilat, cantik. Nah, campurannya bisa thinner atau langsung ya. Thinner pun kalau bisa itu thinner Cobra, memang lumayan ya, mahal, tapi itu membuat cepat kering, dan bagus. Nah, ini kan jelek sekali nih kan. Nah, beda ya, langsung kilat. Nah, jadi besok tinggal kita finish
Oke, nah ini propan. Nah, propan dapat digunakan di kayu seperti ini, kursi kayu. Kursi kayu jadi kilat, bersih, cantik. Terima kasih propan. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Jadi ini kita lanjut pengerjaan ya. Ini kita pemasangan karpet begini. Nah, nanti begini pemasangannya. Jadi kita cocokkan dulu, fitting, cocok. Nah, baru kita potong. Nah, nanti kita kasih mata begini nih, matanya nih. Set. Cantik ya kawan-kawan ya. Baru nanti kita kasih nih paku. Nah, ini paku. Nah, nanti pakunya ini keliling begini. Nah, nanti makin cantik, makin indah. Oke? Nah, ini paku 3. Ini kita pasang nih. Ini kasih mata. Ini ya. Nah. Baru kita kasih paku. Oke. Ikuti terus ya. Bye. Kita lanjut aja kawan-kawan. Lanjut. Ceritanya udah saya pasang ya karpet untuk bangku belakangnya kawan-kawan ya. Videonya agak terlewat dikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini karpet belakang itu saya pasang sudah pakai plastik ya, menggunakan plastik. Nanti ada contohnya ya, saya beritahu ya. Ini pemasangan karpet atau kain dari kursi ini, tangan-tangannya ya. Nah, kita kasih plastik juga kawan-kawan karena agar membuat kursi itu menjadi efek seperti baru ya, efek baru lah. Nah, ini gini kawan-kawan matangnya nih. Ini kan karpet udah kita potong ya, udah kita ukur. Nah, ini ya. Ini ya, ini kita pastikan dulu sekitar berapa nih. Baru masukkan gini ya. Stop dulu. Halo, selamat pagi semuanya. Ini hari keempat kawan-kawan. Hari ketiga kita nggak lakukan live karena banyak kerjaan. Terus badan juga capek, pegal-pegal, kerja berat. Ini termasuk berat ya. Tarikannya sangat berat, butuh tenaga ekstra, panas lagi. Tapi ini mungkin hari terakhir. Nah, kita punya satu kursi terakhir ditunjukkan. Nah, ini. Tinggal satu lagi. Apa ya? Saya. Boleh coba. Jadi ini pemasangan karpet publiknya tadi publik kok. Oh ya. Lihat. Ya. Ini pemasangan karpet depan. Nah, ini. Ya, kita ikutin ya. Ini hanya hiburan saja. Biar yang lain terhibur, siapa tahu ada ilmunya boleh diambil, siapa tahu mau calling boleh calling pesan apa bagaimana ya kan, siapa tahu mau kreatif sendiri di rumah ya, daripada kursinya terbuang begitu saja. Padahal kalau renov sendiri biayanya mungkin bisa 300 atau 500 ya, cukup murah lah daripada dibuang. Apalagi kursinya yang Anda beli waktu itu sangat mahal, jadi sayang kalau nggak direnov daripada dibuang. Seperti ini ya, ini sayang karena kayu kursinya itu kalau saya bilang itu sangat bagus ya. Ya memang ada yang patah, yang bengkok, yang goyang-goyang, tapi itu
itulah tugasnya tukang renovasi ya. Oke, kita lanjut aja. pemasangan dari bangkunya ya kawan-kawan, tempat dudukannya atau bangku. Nah, kita pasang karpetnya dulu ya, cocokkan. Oke. Nah, ekster ya kawan-kawan ya, ekster. Nah, ekster depan, baru kita ekster belakang ya, tarik kuat ya biar rapi. Nah, kita tarik pelan-pelan, ekster ya, kita rapikan ya. Memang pekerjaan penarikan ini butuh ketelitian dan butuh tenaga ekstra ya. Nah, di ekster dari belakang itu ya kawan-kawan ya, itu pengikatnya itu memang dari belakang memang. Nah, ini ya. Nah, ekster tarik kuat ya kawan-kawan ya. Nah, pelan-pelan. Ini ya, pemasangan dari untuk bangkunya ya kawan-kawan ya. Nah, nanti kita pasang-pasang paku payung yang warnanya bagus ya. Warnanya yang saya punya itu warna emas, jadi agak ya lebih baik lah, biar kesan lebih cantik ya. Begini ya prosesnya ya kawan-kawan ya. Nah, pemasangan membantu pemasangan kulit belakang nanti ya, belaju ya. Kita pasang belaju ya belakang ya, karena biayanya lebih
mahal kalau pakai karpet juga atau kain yang cantik. Nah ini apa namanya, kain-kain yang bekas tadi kita pasang kembali di di bawah, di samping kanan kiri. Saya pasang kembali agar itu untuk memperkuat juga ya, membantu memperkuat daripada dibuang menjadi jelek, menjadi kotor, menjadi sampah. Lebih baik saya pasang kembali ya. Itu juga gunanya untuk mencegah tikus ya. Tikus juga mau juga menggerogoti kursi kita. Jadi saya harap dengan pemasangan kain-kain yang bekas itu untuk kita tutupi segala celah ya, celah-celah yang ditutupi semuanya. Jadi setidaknya tikus itu bisa double protect ya, untuk untuk mencoba merusak kursi kita. Jadi kita pasang ya, ini kita pasang belacu ya kawan-kawan ya. Kita belakangnya pakai belacunya warna hitam ya, belacunya warna hitam. Nah ini jadi deh. Nah ini ya. Halo semuanya, ini ya cara pasang aksesoris pernak-pernik kursi. Saya tahu kadang-kadang saya nengok YouTube, tapi kalau ini kebanyakan saya murni inspirasi sendiri. Ini cara masang ini kawan-kawan, mudah kok, nggak sulit-sulit banget. Ya kan? Jadi itu kursinya tuh jadi serasa mewah. Serasa mewah, serasa baru. Ada yang mau? Harga boleh inbox. Pedagang kain-kain ya kan? Bahan kain, es cendol, monja. Ayo ibu-ibu, ayo dibeli. Ya, ngomong sendiri saya. Halo semuanya, apa kabar? Masih ngintip-ngintip ya, masih malu-malu. Tanya-tanya aja boleh. Pakai ini ya, nih. Pakai ini untuk ngarang-ngarangkan. Kadang-kadang itu masanya nggak jelas, lari-lari, biar rapi lah. Langsung juga bisa gini. Slow ya, pelan-pelan. Biar jangan licet kayunya. Gampang kan? Kelihatan nggak? Mau didekatkan lagi? Ini. Ini ya, ini paku payung. Yang lainnya udah sarapan belum? Kita udah nyuci baju belum?
Yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kendang dandan, ayo kita healing. Tembuskan sedikit, tengok mana, tutupin hektarnya. Nah, ini thinner Cobra untuk menyatukan catnya ya, pernisnya. Pernisnya kita satukan sama thinner, tapi thinner Cobra yang paling bagus ya. Ini apanya? Pernis propan. Kita menggunakan lem, siapa tahu ada lem-lem karpet yang robek. Ini apa ya, paku ya, paku payung yang warna emas. Ini anak hektar tembak ya. Ini hektarnya. Ini begini isinya ya. Begini cara isinya. Ini lem propan, lem kambing untuk lem karpet atau lem busanya. Ini karpetnya kita beli warna merah, 26.000 per meter ya. Ini cukup lebar, tapi bukan 1 meter kali 1 meter, mungkin 1 kali 150 gitu. Ini peralatannya ya kawan-kawan ya, peralatan semua. Ada gunting, ada tang, ini ada palu. Ini ada obeng, ini obeng min ya, obeng kecil ya. Ini untuk pisau ya. Ini kertas pasir untuk kayu-kayunya. Ini gunting untuk motong-motong, gunting karpetnya. Ini tang jepit yang panjang ya. Ini tang potong ya, banyak kegunaannya ya. Ini pahat ya, pahat. Ini tang buaya. Itulah. Ini lagi hektar ya, hektar tembak ya. Ini anak-anaknya, anak hektar tembak nih. Ini ya semuanya peralatannya ya.